baik Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini mengenai teks cerita fantasi, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Sidki Nafara. Ayo Sidki. Kita mulai pelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah ya. Gimana nih kabarnya nih? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah. Ya, ibu juga kangen sama kalian ya. Karena sekarang udah masuk pembelajaran baru, jadi kita memulai pembelajaran yang baru juga. Jadi kita akan pembelajaran kali ini adalah teks cerita fantasi. Sebelumnya kita akan mengetahui mengidentifikasikan unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan menceritakan kembali isi teks narasi tersebut. Nah, yang pertama kita akan melihat videonya, video teks cerita fantasi. Kedengeran ya anak-anak lagu suaranya? Sapi yang ajaib. Dulu di sebuah desa kecil tinggal dua petani bernama Jack dan Harry. Mereka berdua sangat kaya. Di sebuah desa kecil tinggal dua petani bernama Jack dan Harry. Mereka berdua sangat kaya. Mereka berdua memiliki peternakan besar dan memiliki banyak sapi. Tetapi banyak yang berenang. Mereka selalu mengerjakan profesi lain yang membuat para petani bekerja di mereka. Mereka berdua tinggal di rumah besar dan mengenakan pakaian yang mahal. Tetapi meskipun memiliki segalanya, Jack dan Harry tidak bahagia. Aku ingin bekerja lebih banyak petani untuk membantu menghasilkan lebih banyak uang. Setuju, aku ingin membeli mobil yang terbuat dari sutra. Oh, bagaimana kalau kita dapat uang membangun istana dari permata? Ini luar biasa. Di lingkungan yang sama, di sebuah rumah yang jauh, tinggallah Thomas. Thomas adalah seorang petani miskin. Dia hanya punya satu sapi dan sebidang kecil tanah. Halo Thomas, seorang pria di desa tetangga menjual sapinya. Apa kau ingin belinya? Aku harap bisa. Selesai ya. Nah, dari video ini nanti akan kita cari unsur implisitnya. Tapi sebelumnya akan kita pelajari dulu pembelajarannya ya. Yang pertama, apa itu teks cerita fantasi? Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Oh iya, silakan Rasya, boleh. Jadi menurut saya tuh teks fantasi itu adalah teks yang penuh imajinasi. Ya. Sekian. Itu udah bagus ya anak-anak ya, tapi kurang lengkap nih. Ada yang kira-kira yang melengkapi tidak? Tidak ada ya, udah. Ibu lanjutkan ya. Jadi teks cerita fantasi itu teks imajinasi, termasuk teks narasi juga. Teks narasi dapat diartikan teks yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Teks imajinasi mengisahkan sebuah cerita tentang hasil rekaan dan khayalan dari seorang penulis. Lalu, cerita imajinasi bisa dikatakan juga sebagai cerita fantasi, ialah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Sudah jelas anak-anak? Sudah Bu. Nah, kita lanjut ya. Lalu ada jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama itu cerita fantasi total, dan yang kedua cerita fantasi irisan. Kita lanjut. Unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, adanya kejadian, misteriusan, dan keanehan. Jadi di cerita fantasi itu tidak hanya cerita yang datar-datar saja kayak sapi makan rumput, lalu sapi tidur di kandang, tidak hanya itu, tapi ada sapi sedang makan rumput, tiba-tiba rumputnya kena petir dan berubah jadi titan gitu kan. Itu semua fantasi. Lalu yang kedua ada ini ide cerita. Nah, ide cerita ini terbuka terhadap gaya khayalan. Jadi seseorang yang buat teks cerita fantasi, ide ceritanya tuh sangat-sangat tinggi, khayalannya sangat-sangat tinggi. Kayak contohnya yang membuat novel fantasi Harry Potter, terus The Maze Runner, itu kan aneh-aneh ceritanya karena fantasinya tinggi. Lalu yang ketiga menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Jadi karena fantasinya bisa tinggi, seseorang yang membuat teks cerita itu bisa mengarang indah. Misalkan dari mereka tinggal di Indonesia, tiba-tiba mereka pindah ke Amerika atau pindah kemana-mana, jadi terserah. Yang keempat itu tokoh yang unik. Jadi tokoh yang unik ini
si pengarang tidak hanya membuatkan seorang laki-laki yang kuat, tapi seorang laki-laki yang kuat memiliki kekuatan petir, rambutnya panjang, bisa memanggil ini, bisa memanggil itu, namanya juga khayalan. Nah, sudah jelas? Jelas. Lalu yang kelima, bersifat fiksi. Jadi semua cerita fantasi itu tidak ada yang nyata, semua fiksi. Karena dari cerita-ceritanya saja cukup unik ya, jadi pastilah terlihat sangat fiksi. Lalu yang keenam, bahasa. Bahasa yang digunakan itu tidak selalu bahasa formal, bisa juga bahasa informal. Lalu bahasanya juga beragam dan variasi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya boleh. apakah cerita fantasi bisa membuat menjadi imajinasi sendiri? Bisa. Boleh Nah, nggak ceritanya benar-benar dari penulis? boleh. Jadi jenis-jenis cerita fantasi itu tadi kan Ibu sudah bilang ya, ada dua, ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total itu kategori bersifat pengurangan terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi di dunia nyata. Jadi contohnya ketika Aaron sedang duduk diam, dia tidak sengaja melukai tangannya, lalu tangannya berubah jadi titan. Itu kan benar-benar fiksi dan tidak ada di dunia nyata kan. Nah, sedangkan cerita fantasi irisan ini yang mengungkapkan fantasi tapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Contohnya Dinda, seorang penyihir yang bisa merubah seseorang jadi kodok, dia tinggal di Indonesia. Nah, Indonesia kan tetap ada nyatanya di sini. Jadi seperti itu. Sidki, jelas? Jelas. Baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, unsur intrinsik cerita fantasi itu ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Rasya, Dinda, atau Sidki? Ada berapa? Boleh, ya silakan Dinda. Ada 6. Bisa disebutkan apa aja atau tidak? Ada tema, Ya. ada alur, ada tokoh penokohan, ada latar, dan juga sudut pandang dan amanat. Ya, bagus ya. Seperti kalian yang tahu, yang pertama itu ada tema, yaitu tema itu paling dasar dari cerita ini, karena semua cerita itu akan dibuat awalnya tema dulu. Yang kedua ada alur, yaitu jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan cerita tersebut. Lalu ada tokoh penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam sebuah cerita. Dan keempat, latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang dari cerita tersebut. Lalu ada sudut pandang orang ke satu, orang kedua, orang ketiga, dan yang terakhir amanat, yang bisa kita ambil dari cerita teks fantasi. Nah, sekarang struktur teks cerita fantasi nih, kira-kira ada yang bisa sebutkan nggak apa aja tuh? Saya Bu. Oke, silakan Dinda. Ada 3, Ya. orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, betul. Yang pertama ini orientasi. Coba ada yang mau baca apa itu orientasi? Sidki atau Rasya? Saya. Boleh. Ayo. Orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Ya, betul. Komplikasi Ya. berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Ya, betul. Resolusi Ya. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Ya, betul ya Rasya. Betul ya. Lanjutkan lagi. Yaitu, nah di teks fantasi ini juga ada kaidah kebahasannya. Yang pertama ini ada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi contohnya ini aku, kamu, mereka, dikau, engkau, dan lainnya. Lalu yang kedua ada penggunaan kata yang mencap panca indera dalam deskripsi latar. Ada tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua ada latar suasana, lalu yang ketiga ada latar waktu. Lalu yang ketiga menggunakan pilihan kata dengan makna kiasan dan makna khusus. Contohnya nih,
monster itu berkaki 4. Langkah 1000 penuh dengan keberanian, semakin mendekat semakin melawan. Lalu yang keempat ada kata sambung penunda urutan waktu. Jadi contohnya ini, sebelum alien itu datang, langit mendung. Paham anak-anak? Aku. Nah, yang kelima ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya, wah tiba-tiba pesawat tempur itu melepaskan tembakan pertamanya. Itu kan seakan-akan ungkapan terkejut gitu ya. Lalu yang keenam ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, berlarilah Nakato, monster itu mengejarmu. Nah, ini ada langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Ada yang mau coba baca? Sinki? Boleh Bu? Ya, coba silakan. Yang pertama apa? Pertama, memilih topik atau menjadi dasar penceritaan, yaitu Iya. menentukan ide awal. Yang kedua, mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dengan melakukan riset. Tiga, menentukan pola pengembangan bahan uraian. Iya. Pengarang dapat melakukan pembuatan detail-detail ide awal cerita. Ya. Menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dan gagasan penjelasan lainnya. Ya. Yang kelima, terakhir mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padat sehingga tersusun sebuah cerita. Ya, betul ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata nih anak-anaknya udah pada lesu nih. Tadi udah Ibu jelaskan banyak. Sebelum kita lanjut, kita bermain game dulu gimana nih? Tapi harus fokus ya. Yang kalah kita kasih hukuman gimana? Oke Bu. Setuju? Ya. Setuju, Bu. Fokus ya, liatin Ibu ya, lihat ke Ibu ya. Semuanya pegang hidung. Masih pada fokus. Pegang telinga. Pegang mata. Ya, alhamdulillah kita semuanya masih pada fokus. Nah, sekarang nih Ibu ada teks tentang cerita fantasi, yaitu burung bangau yang angkuh. Dibacakan satu orang satu paragraf ya. Burung bangau yang angkuh. Seekor bangau berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sebuah sungai kecil. Matanya menatap air sungai yang jernih. Leher dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap mangsa di air sungai sarapan paginya. Saat itu sungai dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang, tetapi sang bangau merasa sedikit angkuh di pagi hari itu. Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil, katanya kepada diri sendiri. Ikan yang kecil tidak pantas dimakan oleh bangau yang anggun seperti saya. Sekarang, seekor ikan yang sedikit lebih besar dari ikan lain lewat di dekatnya. Tidak, kata sang bangau. Saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paruh dan memakan ikan sebesar itu. Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan yang berada pada air yang dangkal dekat pinggiran sungai yang lebih dalam dan dingin. Sang bangau yang tidak melihat ikan lagi terpaksa harus puas dengan memakan siput kecil di pinggiran sungai. Selesai. Nah, alhamdulillah. Jadi kalian sudah selesai membaca teks yang tadi, teks burung bangau ini. Sekarang selanjutnya Ibu akan memberi tugas pada kalian. Tugasnya ini nggak banyak, hanya satu aja. 10 menit cukup ya. Oke. Insya Allah, Bu. Ya, jadi Ibu cuma minta dari teks yang tadi kalian cari unsur intrinsiknya itu saja. Gampang kan? Gampang. Bu, ditulis di kertas atau mana? Di kertas boleh tulis. Nanti dikumpulkan ke Ibu buat Ibu nilai ya. Ya, silakan. Nanti satu orang tangan pegang selesai. Ini satu orang tangan harus pegang selesai. Sudah selesai, Bu. Sudah? Sudah semua? Sudah. Bu? Sudah, Bu. Nah, Ibu pengen kalian bacain satu persatu jawaban kalian ya. Pertama, yaitu tema dari Dinda. Menurut saya temanya burung bangau yang angkuh. Ya. Bener nggak teman-teman? Coba Siti jawabannya sama. Sama, Bu. Rasya?
Sama. Nah, alhamdulillah. Oh, Lalu yang kedua, alur. Siapa nih yang mau alur? Saya Bu. Boleh, Sirki. Alurnya apa? Alurnya alur maju karena jalan cerita ke depan tidak ada flashback, wataknya angkuh atau sombong, setting atau latar pagi dan siang hari di sebuah sungai kecil. Ya, betul nggak teman-teman? Adik-adik, anak-anak? hampir mirip. Ah, betul. Lalu yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Saya Tasya, boleh. tokoh. Tasya ini semangat sekali ya Oh, belajarnya. semangat sekali saya. Ya, silakan. Tokoh yang pertama ada burung bangau. Dia tuh berperannya sebagai antagonis karena dia tuh di teksnya itu burungnya tuh hewannya tuh egois sifatnya. Ya, betul. Yang kedua ada ikannya protagonis karena dia Kenapa? baik Oh, karena dia baik. sepertinya. Hmm, Habis itu yang ketiga siput. sebut. Siput tuh sifatnya juga protagonis. Karena dia baik. Iya. Ya, selanjutnya ada Latar Bu. latar yang benar yang lupa. Ada yang mau jawab? Latar apa? Siapa? Saya Rasya lagi semangat sekali ya Rasya ya. Saya dapat hadiah. Iya benar. Silakan Rasya. Latarnya latarnya di sungai. di sungai saja. Ya. Di sungai saja, oke. Lalu sudut pandang siapa nih sudut pandang? Saya Bu. Ya boleh Sudut Sirki. pandangnya sudut pandang orang ketiga. Ya betul ya. Yang lain betul ya. Ya. Lalu terakhir amanat nih Dina Saya, Bu. nih. Ya boleh. Jangan pernah menyombongkan apa yang telah kita miliki karena kesombongan hanya akan menyengsarakan diri kita sendiri. Sudah? Sudah Bu. Teman-teman sama jawabannya atau gimana nih? Ada yang beda nggak? Saya agak Saya tambah beda. tambahin. Iya boleh. Apa? Nggak, saya tambah tambahin tadi yang dia bilang. Oh ya, yaudah. Rasya berbeda jawabannya atau sama? Ada bedanya dikit. Iya, Tasya boleh disebutkan? Ya, menurut saya itu amanatnya dari teks Bangau ini jangan pernah menyombongkan apa yang telah kita miliki karena kesombongan hanya akan menyengsarakan diri kita sendiri. Ya, sama ya ternyata ya. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru karena ini materinya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat istirahat anak-anak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.